لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال ربنا جل في علاه وعظم في آل السماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyar ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita kemudahan, telah banyak memberikan kita kenikmatan, telah menjauhkan dari kita hal-hal yang buruk, telah menjauhkan dari kita hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Oleh karena kita hendaknya pandai bersyukur kepada Allah, karena dengan cara itulah Allah SWT akan menetapkan nikmat-Nya atas kita dan bahkan akan menambah keberkahan untuk kita. Apabila kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun secara kasat mata kenikmatan itu ada, namun boleh jadi keberkahannya telah lenyap, namun boleh jadi kemanfaatannya seakan tidak pernah ada. Maka pernah di antara kita mungkin merasa bahwa kenikmatan itu seakan-akan dijadikan iri-iri oleh orang lain, tapi kita tidak merasa atau kita kurang merasa bahwa kita mendapatkan kenikmatan itu. Boleh jadi karena di detik itu setan telah menggelincirkan kita untuk kita kemudian lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah sallallahu alaihi. Selanjutnya salam dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin. Bahkan beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, bahkan pemimpin seluruh umat manusia. Karena beliau Allah SWT pilih untuk menjadi penutup para nabi dan rasul. Beliau adalah orang yang paling mulia di antara semua manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Oleh karena pantaslah kita kemudian senantiasa memanjatkan salawat untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah sallallahu alaihi. Saat-saat ini atau beberapa bulan atau tahun berjalan ini, hanya di antara hamba-hamba Allah, mungkin termasuk kita di antaranya, merasa bahwa harga-harga semakin naik, bahwa kebutuhan semakin mendesak, akan tapi mungkin penghasilan sulit didapat. Bahkan sebagian dari hamba Allah masih belum mendapatkan pekerjaan tetap, masih berusaha untuk berjuang mendapatkan penghasilan yang bisa menghidupi keluarganya. Maka terasalah seakan-akan kehidupan itu sangatlah sulit. Bahkan memang dirasakan seperti itu. Harga-harga naik, kebutuhan naik, dan tidak sebanding dengan apa yang masuk menjadi pemasukan dan penghasilan dari kita semuanya. Maka ketahuilah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejadian seperti ini tidak hanya dialami di zaman kita. Di zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup,
Beliau masih sugeng di muka bumi ini. Para sahabat pun pernah curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di antaranya Anas bin Malik. Ghala as-si'ru ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, harga-harga naik, harga kebutuhan naik. Fasair lana, kiranya panjenengan memberikan harga ya Rasulullah. Artinya beliau dimohon oleh para sahabat untuk menentukan harga, untuk bisa membuat kebijakan di tengah-tengah umat. Namun Nabi Muhammad SAW memberikan solusi yang lebih dari itu. Lagi-lagi membuat seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menuturkan sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal musa'ir." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling layak menentukan harga. Artinya seakan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kita sama-sama hamba Allah, tidak memiliki kewenangan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan beliau menuturkan seperti itu. Ya. Huwal qabidu al-basitu ar-rasitu. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengikat atau maha menyempitkan atau maha membatasi. Dialah pula al-basit yang meluaskan, yang membuka ikatan, yang melapangkan segalanya. Wa huwa ar-razik, dialah Allah SWT satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada kita. Maka seakan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, mekanisme pasar, harga yang sebegitu berlomba, saling terkait satu dengan yang lainnya, maka itu bukan wilayah kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Seakan-akan seperti itu. Maka sebagai orang beriman, ketika melihat kepada ilmu, kita semakin yakin. Jangankan seorang pemimpin selevel misalnya gubernur atau menteri, bahkan presiden, Nabi Muhammad SAW saja pun menyatakan dirinya tidak layak atau memiliki keterbatasan untuk menentukan harga. Maka oleh karena itu beliau justru menasihati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak bersedia, sebetulnya bukan tidak bersedia, tapi merasa memiliki keterbatasan untuk menentukan harga di tengah naiknya harga-harga kebutuhan saat itu. Para ulama menjelaskan di antaranya mekanisme harga itu ada kaitannya dengan permintaan dan penawaran. Dan ini terkait dengan hak seseorang atas barang miliknya, terkait dengan banyak hal. Sehingga Nabi Muhammad SAW di akhir hadis itu pun mengatakan, aku sungguh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau mengatakan, fa inilah arju. Aku benar-benar mohon kepada Allah Taala dan berharap kepada Allah, kiranya kalian tidak akan ada yang menuntutku pada hari kiamat. Artinya beliau ketika ingin memberikan langsung ketetapan harga, mungkin saja mendolimi beberapa penjual yang memang penjual ini mendapatkan barangnya juga mungkin sulit. Oleh karena itu kembali kepada di antara nama Allah yang indah tadi, huwal qabidu, huwal basitu, huwal rasid. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal qabidu, misalnya, wahai Allah Taala ya menahan dan membatasi, bukalah untuk kami, dekatkan rezeki kepada kami, jadikanlah harga-harga murah. Demikianlah yang diminta seakan-akan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang sedang kesulitan, dan beliau pun juga bersama para sahabat. Ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam konteks yang lain, para sahabat banyak yang menjelaskan bahwa ada sebab-sebab kemelaratan, ada sebab-sebab suasana yang mencekik, yang itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Dan ketika para khatib, para ulama, para asatidzah menjelaskan ini, bukan berarti sedang memberikan vonis kepada para pendengar bahwa Anda adalah pendosa, bahwa Anda adalah orang-orang yang berbuat sana, bahwa semua gara-gara Anda, bukan seperti itu. Namun seorang mukmin memang merasa tidak ada di muka bumi ini yang masih memiliki iman yang kokoh kepada Allah Ta'ala merasa paling segalanya, bebas dari dosa, tidak ada. Di muka bumi ini bebas dari dosa adalah para anbiya wa rasul. Kita semuanya memiliki dosa.
Maka ketika dijelaskan ada mungkin sebagian kesempitan yang kita rasakan, musibah yang silih berganti terus menerpa, seakan-akan tidak ada jeda, bahkan kehidupan kita sangat sempit sekali. Boleh jadi itu disebabkan oleh beberapa kesalahan kita yang mungkin tidak kita sadari. Di antaranya adalah dalam hadis yang dinilai sahih oleh para ulama kita, hadis lumayan panjang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang intinya bahwa di antara perbuatan-perbuatan berikut ini akan mendatangkan kesengsaraan bagi banyak orang. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah merajalela perbuatan zina, membuka aurat, dan membiarkan kemungkaran, kecuali Allah SWT akan turunkan sebuah penyakit yang tidak pernah ada penyakit itu pada umat sebelumnya. Berarti sangat mengerikan, berarti obatnya sudah sangat sulit sekali. Walaupun kita meyakini Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya, namun Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila kemaksiatan dibiarkan begitu saja, tidak pernah ada yang berusaha mengingkari, bahkan menormalisasi, maka akan terjadi kekacauan. Ikhwani fillah sallallahu, dulu LGBT hanya LGBT. Sekarang saya mendengar dari ahli kesehatan sudah tidak bisa dibatasi. Ada tambahan yang lain-lain, hurufnya itu, partikel-partikelnya sampai sulit diidentifikasi. Ini sebetulnya arahnya kemana? Susah. Begitu juga penyakit. Tidak sedikit dokter yang memberikan edukasi. Yang bagian ini jebol, yang bau demikian, yang menjadikan virus demikian. Na'udzubillah min dzalik. Tapi lihat bagaimana respon sebagian kata Allah, menormalisasi. Kasihan, hak asasi, begitu lahirnya, dan seterusnya. Padahal kita tidak boleh. Kalau kita sayang kepada mereka, dakwahi, ajak, tidak mau, serahkan kepada pihak yang berwenang, yang lebih ahli untuk menyadarkan mereka, bukan menormalisasi. Bukan menormalisasi. Ya. Kaum Nabi Lut itu contoh, dan itu masih jauh lebih mending dengan yang kita hadiri sekarang. Panjenengan yang masuk ke dunia pendidikan akan lebih tahu dan lebih nangis, karena tidak semua juga dibuka. Demikian pula dunia kedokteran akan sangat menangis sekali melihat kenyataan seperti ini. Itu yang pertama. Ya, akan ada penyakit yang sulit diobati. Ya, boleh itu dikaitkan dengan badan, apalagi dengan kejiwaan. Apalagi dengan kejiwaan. Sudah banyak korbannya, nyatanya yang gandrung ke dunia itu masih ada. Ini penyakit jiwa. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, tidaklah seorang gemar mengurangi timbangan kecuali Allah SWT akan menguji dua hal. Yang pertama, hujan akan jarang turun. Hujan akan jarang turun, berarti akan menyebabkan paceklik lama sekali. Dulu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam terjadi paceklik, namun dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah mengajarkan Nabi Yusuf untuk menanggulangi paceklik itu melalui takwil mimpinya. Sekarang Nabi Yusuf tidak ada, maka kembali kepada keimanan seseorang, kembali kepada ketakwaan seseorang. Yang kedua, ketika kita bermain curang dalam timbangan, maka Allah akan menguasakan pemimpin yang zalim. Allah akan menguasakan pemimpin yang zalim, yang kita sampai tidak bisa berkata-kata. Kok bisa seperti itu? Kok begini perilakunya? Kok ngomongnya seperti ini? Maka mungkin saja ini diantara itu hal-hal yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, tidaklah satu kaum menahan zakatnya. Langsung lafadznya kata Nabi Muhammad SAW, Allah haramkan hujan turun atas mereka. Kalau tadi masih jarang-jarang hujan, bikin paceklik. Kalau sekarang yang ketiga ini poinnya, Allah haramkan hujan turun. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau bukan karena Allah sayang kepada hewan-hewan yang melata, tidak akan pernah Allah perintahkan langit untuk menurunkan hujan. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa hendaknya kita berusaha untuk ingat kepada syariat, membela syariat, istiqomah dengan syariat, dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita, dari orang-orang kita sayangi. Ayo tegakkan syariat Allah. Kalau tidak, maka Allah SWT akan menimpakan kesempitan dalam hati, akan menunjukkan kesempitan dalam hati.
Sehingga ketika terjadi sebuah masalah menumpuk, solusinya cuma satu. Dia ingin mengakhiri semuanya. Padahal ketika dia mengakhiri semuanya itu dengan cara tidak diridhoi Allah, apakah masalah itu selesai? Tidak. Tidak. Panjenengan lihat beberapa pemuda ya memilih dengan terjun, memilih dengan ini dan itu, hal-hal yang tidak sama sekali Allah inginkan untuk ikut menjadi akhirnya. Tapi lihat ya ahli waris, lihat keluarga, semuanya akan menerima hal-hal yang buruk. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, tidaklah kemudian orang yang diamanahi menjadi seorang pemimpin, memiliki kewenangan, memiliki ya kekuasaan, kemudian dia tidak jalankan keadilannya, dia tidak jalankan sebagaimana mestinya, maka Allah SWT akan senantiasa memberikan kesulitan dalam hidupnya, akan diberikan kesulitan, sulit berbuat ini, sulit berbuat itu, semuanya serba salah, akan selalu salah di mata orang-orang yang melihatnya. Maka dari itu ya para ulama mengingatkan kepada kita, tidak ada solusi yang paling tepat untuk banyak hal, termasuk masalah harga, termasuk masalah musim-musim yang menjadikan kita semakin ya terkungkung, semakin menderita, kecuali kita kembali kepada Allah SWT. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Allah, Zat yang Maha hidup, yang Maha berdiri kokoh, tidak butuh kepada semuanya. Bi rahmatika, dengan rahmat ya Allah, dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, astaghiitsu, aku mohon pertolongan, aku mohon pekerjaan, aku mohon halalnya rezeki, aku mohon pemasukan, aku mohon kecukupan untuk keluarga. Demikian yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim wa lisa'il muslimin wa muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Memang seakan beberapa kondisi-kondisi itu kita merasa di zaman ini yang paling parah. Dan ternyata sunnatullah berlaku. Kalau kita membaca kisah para ulama, membaca sirah, mulai dari sirah Nabawi, sirah Sahabi, sirah Tabi'in, dan semuanya sampai yang barusan saja meninggal di tahun 90 atau 2000 dari para ulama kita, ternyata beliau-beliau pun senantiasa menuturkan bahwa zamannya itu zaman yang paling parah. Artinya apa? Sejarah berulang. Artinya apa? Kita diminta untuk mengambil pelajaran dari orang-orang soleh yang terdahulu. Demikianlah cara Allah Ta'ala mendidik kita. Demikianlah cara Nabi Muhammad SAW menginginkan kebaikan dari kita. Maka pelajari sirah. Sebagaimana para ulama mengatakan, mempelajari sejarah akan menjadikan hidup kita yang menjadi lebih tenang, tidak guguran, tidak bingungan, tidak takut dan seterusnya. Memang ada rasa takut, itu fitrah. Bagaimana kondisi anakku, bagaimana sekolahnya mereka, bagaimana makannya keluarga, bagaimana kondisi istri dan seterusnya. Tentu ada rasa takut dan ini fitrah. Namun dengan kita banyak membaca kisah orang-orang saleh yang mereka itu insya Allah Ta'ala bukan tokoh fiktif yang dongeng, tidak. Ya, ketika kita melihat ada para ulama yang tiba-tiba ya mendapatkan karomah begini begitu, itu bukan dongeng. Dongeng ada sendiri, yang riwayatnya tidak bersambung, yang kemudian ada kisah-kisah ajaib tapi tidak ada asal-usul, itu berdongeng. Tapi kalau kisah sahabat, kisah tabi'in dan seterusnya yang riwayatnya sampai kepada mereka, dikutip di banyak kitab, maka itu bukan cerita dongeng. Itulah kisah yang bisa kita teladani. Maka mungkin kita bisa lebih mengurangi membaca berita media dan koran, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada kitab-kitab sirah. Mudah-mudahan ini juga kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada pemuda-pemuda kaum muslimin, sehingga mereka tidak ambil jalan pintas. Ambil jalan pintas pinjol, ternyata solusi terakhirnya juga mengakhiri semua. Nauzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah Taala agar Allah Taala melindungi
kita, melindungi sanak famili kita, melindungi orang-orang yang kita sayangi karena Allah, dan melindungi seluruh kaum muslim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban